Program ini dipersembahkan oleh disiarkan langsung dari Gedung Prajurit Kodim 0705 Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, seperti yang kita ketahui sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 2 PMK 7 2022 bahwa DBHCHT tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar 10% untuk bidang hukum, 40% untuk bidang kesehatan, dan sisanya sebesar 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Dan sebagaimana pula telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 PMK 7 2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi di BHCHT, khususnya pada peranannya di bidang kesejahteraan masyarakat, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai dan bersama pemerintah daerah menitik beratkan pada kesejahteraan masyarakat, khususnya kepada petani tembakau, dan juga berbagai program telah diselenggarakan bukan hanya untuk petani tembakau saja, tetapi juga untuk buruh pabrik hasil tembakau. Namun meskipun sebagai penyokong dasar dan ujung tombak industri hasil tembakau, seperti apa, bagaimana optimalisasi pemanfaatan DBHCHT untuk kesejahteraan petani tembakau, dan apa pula sebenarnya yang telah dikerjakan, telah dilakukan atau akan dilakukan untuk mensukseskan program ini. Seperti apa pula peran petani yang turut serta ikut mensukseskan. Pemirsa, hari ini kita akan berdialog dan lebih dalam berbincang seputar tema kita pada hari ini bersama ketiga narasumber. Narasumber yang pertama, one and only, selalu mempesona dan juga memukau. Beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Arif Sambodo, SEMSI. Alhamdulillah sehat Bapak? Alhamdulillah Mbak Putri. Alhamdulillah. Sehat. Semoga Mbak Putri juga tetap sehat. Alhamdulillah. Narasumber yang kedua tak kalah menawan. Beliau adalah Bapak Cahya Nugraha, SEMM, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jateng DIY. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah seger nih. Seger. Disiram dengan air hujan. Masya Allah, segar ya di Kota Magelang. Dan tentu yang paling spesial, narasumber yang ketiga, selamat datang Bapak Wirawan dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia dari Temanggung. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Wirawan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa, bukan hanya ketiga narasumber kita yang akan berdialog bersama kita, tetapi untuk audiens di sini juga akan diberikan kesempatan untuk berdialog bersama dengan narasumber yang nanti akan diinformasikan di segmen-segmen yang telah kami tentukan. Tapi sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kodim 0705 Magelang yang telah memberikan ruangan yang begitu nyaman untuk kita gunakan pada hari ini. Dan terima kasih Bapak banyak, Bapak Srianto yang kali ini juga turut hadir menjadi audiens di lokasi aula saat ini. Dan kita akan berbincang lebih dalam, lebih banyak, dan juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk berdialog langsung bersama narasumber. Bersama saya Putri Ramadhani, inilah Tatap Muka bersama Disperindak Jawa Tengah. Baik, alhamdulillah sehat hari ini. Tadi sudah sedikit ngobrol ringan ya sebelum kita live pada hari ini. Tapi untuk di akhir-akhir ini, Pak Arif, apa yang menjadi perhatian bagi Pak Arif mungkin dari media sosial terkait mungkin rokok ilegal misalkan, atau hal-hal lain mungkin tentang kesejahteraan petani tembakau, atau ada hal lain yang menjadi perhatian bagi Pak Arif akhir-akhir ini? Ya, jadi kalau kita bicara tentang pertembakuan di Jawa Tengah, termasuk juga industri pengolahannya, industri pengolahan tembakau,
kami begitu dari Dinas Perindustrian Perdagangan tentunya dengan dinas terkait termasuk dengan Bea Cukai concern terhadap bagaimana kita tetap mempertahankan dari sisi hulunya, artinya dari tanaman tembakonya sampai dengan ke hilirnya dari industri rokoknya. Karena apa? Kalau kita bicara di hulu, di tembakonya, Jawa Tengah itu penghasil tembakau nomor 3 sesudah NTB, Jawa Timur, dan juga baru Jawa Tengah. Sehingga tanaman tembakau merupakan tanaman yang strategis bagi pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah. Bayangkan saja, di sana ada mungkin dari hitungan yang kami dapatkan dari BPS, tenaga kerja yang bisa terserap di sisi hulunya di pertembakauan hampir kurang lebih 600.000 orang. Nah, kemudian kalau kita bicara di sisi hilir di industri pengolahan tembakonya, kita di posisi kedua setelah Jawa Timur sebagai provinsi yang menghasilkan industri rokok. Dan di sana juga ada serapan tenaga kerja yang cukup besar, 180.000 yang sifatnya formal. Belum yang sifatnya informal. Yang informal itu misalnya di lingkup pabrik kadang-kadang kita temui ada, karena industri tembakau ini industri yang padat karya, bukan capital yang padat modal. Sehingga kalau kita lihat misalnya katakanlah di salah satu kota kabupaten di Jawa Tengah, Kudus, yang di sana ada banyak pabriknya, kalau kita pas bubaran itu maka biasanya tenaga kerja yang sifatnya informal, berjualan segala macam dan sebagainya itu termasuk terhidupi dengan adanya industri. Sehingga Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, bagi Jawa Tengah, tembakau, tanaman tembakau, industri tembakau ini karena termasuk kalau di dalam pertumbuhan ekonomi itu industri tembakau nomor 2 sesudah industri makan minum, maka patut pertumbuhannya kita jaga. Sehingga dengan pemanfaatan dana-dana yang kita dapatkan dari cukai yang dikenakan atas tanaman tembakau, olahan tanaman tembakau ini, kita upayakan untuk kembali bagaimana kita bisa meningkatkan, katakanlah, kesejahteraan petani tembakonya, buruh tani tembakonya, buruh pabriknya, sampai di industri tembakonya. Sehingga ini yang menjadi concern kita berkaitan dengan DPHJAT yang teralokasi di Jawa Tengah. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Arief Sambodo. Ya, mungkin ini menjadi titik perhatian akhir-akhir ini ya, apalagi dengan tema kita hari ini mengoptimalisasikan pemanfaatan DPHJAT. Kita beralih ke Pak Cahya. Pak Cahya, kalau tadi sedikit menyinggung apa yang disampaikan Pak Arief, bagaimana mengoptimalisasikan dan juga ini fokusnya adalah untuk kesejahteraan para petani dan juga mungkin buruh pabrik hasil tembakau gitu. Masih menjadi banyak pertanyaan di luar sana bahwa seperti apa pemanfaatan yang dilakukan. Tadi seperti yang saya sampaikan di prolog, ada beberapa prosentase sesuai dengan PMK 2 nomor 2 PMK 7 ya Pak ya, nomor 2 PMK 7 2022, bagaimana 10% untuk hukum, kemudian 40% untuk kesehatan, dan sisanya 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Masih banyak masyarakat awam yang bertanya-tanya seperti apa klasifikasinya dan kenapa itu sebagian besar difokuskan dan juga memang untuk kesejahteraan masyarakat khususnya untuk petani, dan mungkin seperti apa cara pemanfaatannya dan kenapa demikian begitu. Mungkin ini lebih general ya Pak ya, seperti apa DPHJAT dan juga pengalokasiannya dan juga pemanfaatannya. Bisa sedikit memberikan gambaran Pak Cahya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Putri. Jadi pertama-tama ingin saya sampaikan dulu bahwa cukai itu kan dipungut dari rokok, hasil tembakau. Ada berbentuk rokok, ada cerutu, tembakau iris, rokok klobot, rokok kelembak menyan, dan sebagainya. Termasuk ada namanya rokok elektrik, ler, vape ya. Nah, kemudian
atas nilai cukai tersebut itu kan disetor ke rekening kas negara. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, GRES nih, 5 Januari kemarin disahkan itu bahwa besar DBHJHT itu 3% dari nilai cukai. Nah, 3% ini dibagikan kepada provinsi yang merupakan penghasil tembakau. Contohnya tadi disampaikan oleh Pak Arif Sambodo bahwa terbesar itu ada 3 provinsi, Mbak. Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, baru Jawa Tengah. Nah, kemudian dari 3% tadi itu dibagi kepada para pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi membagikan kepada kabupaten dan kota. Nah, sesuai PMK 215 tahun 2021 itu tadi ada pembagian 50 paling besar nih ya, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, 10% penegakan hukum. Yang paling besar ini 50% untuk kesejahteraan masyarakat, ini juga untuk rekan-rekan petani tembakau. Ada yang berbentuk misalkan subsidi pupuk, ada yang bentuk pemberian bibit tanaman tembakau, terus kemudian ada pelatihan bagi para petani tembakau, termasuk juga pelatihan bagi para buruh linting pabrik rokok. Kemudian juga ada bantuan langsung tunai, bantuan sosial untuk rekan-rekan petani tembakau dan buruh pabrik. Kemudian ada juga pembayaran iuran atas asuransi atau jaminan kesehatan nasional JKS. Itu mungkin Mbak bentuk konkret DBHJHT bagi para petani tembakau maupun buruh rokok. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Pak Wirawan. Setelah tadi disampaikan Pak Arif dan juga Pak Cahya, bagaimana pemerintah mengupayakan dan juga mengoptimalisasikan pemanfaatan DBHJHT. Ini nanti kita akan langsung bertanya kepada Pak Wirawan selaku perwakilan dari Asosiasi Petani Tembakau ya. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda. Tetaplah bersama kami, tatap muka bersama Disperindak Jateng. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Tatap Muka bersama Disperindak Jateng. Sebelum kita melanjutkan berdialog, saya ingin mengingatkan bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, segera download aplikasi tersebut di HP Android kesayangan Anda, sehingga Anda bisa menyaksikan tayangan televisi kami live langsung dengan handphone kesayangan Anda. Baik, tadi kita ngobrol dengan Pak Wirawan, tadi sempat di segmen sebelumnya Bapak bahwa bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Bagaimana Bapak mewakili petani melihat upaya yang telah dilakukan pemerintah dan sejauh ini apa sebenarnya mungkin hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh petani Bapak? Silakan. Terima kasih Pak. Jadi melihat DBHJHT yang sekarang ini, masyarakat petani tembakau sangat berterima kasih pada pemerintah atas adanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Di situ harapan kami para petani dengan dana tersebut, harapan kami langsung dana itu mengena pada masyarakat. Artinya apa? Masyarakat selama ini harapan dengan DBHJHT itu akan bisa mengurangi atau meningkatkan bahkan mensejahterakan petani tembakau. Tapi melihat kondisi sekarang ini sudah 3 tahun kurang lebih ini panen tembakau khususnya tembakau di wilayah Jawa Tengah ini kurang berpihak dan kami petani tembakau. Akhirnya kami selaku petani tembakau dengan kos pengeluaran yang tinggi dengan hasil yang kurang bagus itu kami merugi terus terang.
Dengan adanya DPJHT, saya juga sangat mendukung. Tetapi alangkah baiknya kita duduk bersama. Artinya begini, selama ini yang saya rasakan, dana DPJHT itu tidak mengenal langsung masyarakat. Sekarang coba kita kulitilah satu persatu. 50% untuk kesehatan, 10% untuk bla 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 bla, kita kulit. Ya. Jadi untuk salah satunya untuk BLT dan sebagainya itu nggak mencukupi. Dalam pemerataan artinya semua petani yang ada di kabupaten masing-masing itu tidak ditambah lagi. Ini sebetulnya untuk BLT dana DPJHT itu memungkinkan agak sedikit kesenjangan, artinya kurang pas di mata kami karena di dalam desa sendiri di situ BLT sudah ada dari dana desa. Kedua dari bantuan PKH, ada yang dari BPNT dan sebagainya. Akhirnya kami yang di desa itu cenderung mengamati itu salah kaprah. Artinya kadang ada yang double, ada yang DPJHT khusus untuk petani, tapi realita di lapangan di situ dan dibatasi oleh undang-undang, misal kata-kata tidak boleh untuk petani, hanya untuk buruh petani. Notabene-nya itu yang istilahnya buruh, dia tidak menggarap sawah. Jadi dia buruh, tidak menggarap, dia tidak punya lahan. Jadi kami selaku di desa ini selaku dalam tatap muka optimalisasi desa untuk kesejahteraan petani itu, jadi kesejahteraan petani itu tidak langsung mengenal ke petaninya. Sementara itu bahasnya banyak sekali sebetulnya. Jadi untuk kesehatan sendiri ya, baik BPJS dan sebagainya, saya amati ini ya. Bukan cuma petani tembakau saja yang dapat, tapi mungkin dari pihak bukan petani pun dia dapat, karena tidak ada keterbukaan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Akhirnya kami selaku petani tembakau, jangankan kesejahteraan, jangankan kesejahteraan, dilindungi saja belum. Baik, terima kasih Pak Wirawan. Kami cukup menangkap maksudnya, tapi jika ada yang salah mohon nanti dikoreksi ya, karena ada sedikit gangguan mungkin ya, jadi kurang begitu jelas. Tapi kami menangkap, mungkin dari sini Pak Cahya bisa menanggapi apa yang disampaikan Pak Wirawan, bagaimana bahwa niat baik dari pemanfaatan DBHJHT salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat dan difokuskan atau menitik beratkan kepada petani, tapi ternyata masih di lapangan apa yang terjadi kurang optimal, apa yang dirasakan dan juga dikeluhkan petani yang diwakili apa yang disampaikan Pak Wirawan tadi. Menurut Pak Cahya sendiri seperti apa? Menanggapi apa yang disampaikan beliau? Terima kasih Mbak Putri. Jadi pada prinsipnya Bea Cukai sesuai dengan tupoksi itu fokus untuk bidang penegakan hukum. Nah, bidang penegakan hukum itu terkait dengan sosialisasi atas rokok ilegal. Yang kedua terkait dengan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Tapi kami kan punya sekretariat di BHJHT. Nah, itulah sebagai sarana kami untuk duduk bareng, kami saling berkoordinasi. Ada Bea Cukai, ada Disperindak, ada Biro Hukum, ada Biro Isda, ada Kasatpol PP, itu kita saling koordinasi. Kemudian masukan-masukan dari petani tembakau itu pasti akan kami sampaikan di forum tersebut. Itu jadi semacam kayak monitoring evaluasi. Ternyata ada misalkan kondisi-kondisi di lapangan seperti ini, ada kekurangpuasan dari petani tembakau. Itu nanti kita sampaikan, kita diskusikan bareng di sekretariat DBHJHT untuk mendapatkan follow up lebih lanjut. Gitu Mbak, yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Cahya. Dan tadi ada yang menarik
Pak Arief apa yang disampaikan Pak Wirawan, bagaimana mungkin hambatan-hambatan atau kendala yang masih dirasakan di lapangan. Tapi tentu saja semua ini proses ya Pak ya, semua step by step tentu saja. Tapi menurut pandangan Pak Arief sendiri bagaimana dengan apa yang terjadi kondisi di lapangan dan juga program-program yang telah ada dan juga jauh telah dilaksanakan untuk mereka. Dan Pak Wirawan sebagai mewakili petani ini merasa masih belum tepat sasaran gitu. Ada satu lagi yang menarik tadi, alangkah baiknya ada forum untuk duduk bersama. Nah, ini apakah memang sebenarnya sudah ada sejenis untuk melakukan evaluasi? Mungkin perlu intensitasnya ditambah atau memang belum merata begitu? Silakan Pak Arief. Ya, jadi mungkin saya kalau boleh kami meluruskan. Contoh paling gampang tadi misalnya beliau dari APTI menyatakan kok BPJS ternyata tidak untuk petani di sektor kesehatan, contohnya BPJS, tapi kok yang umum menerima karena tidak ada keterbukaan. Jadi saya luruskan, DBHCHT mendasarkan pada PMK 2115 itu terbagi untuk 3 bidang. Tadi sudah dijelaskan. Kesehatan yang alokasinya adalah 40% dari DBHCHT yang diterima suatu daerah. Yang kedua adalah dana untuk Kesra. Yang ketiga penegakan hukum. Contoh kesehatan ini Mbak Putri, ya kaitannya untuk umum, untuk melayani semua kesehatan, karena dalam rangka untuk paling gampang adalah kaitannya mereka yang mungkin terdampak akibat dari asap rokok misalnya. Makanya salah satu arah di dalam bidang kesehatan ini adalah misalnya membangun tempat-tempat untuk para perokok itu dilokalisir. Beberapa waktu yang lalu, di beberapa tahun yang lalu, termasuk yang dana-dana BPJS masuk di situ juga mungkin juga. Karena begini Mbak ya, dana DBHCHT ini itu di kami saja, seperti Pak Cahya, saya ada di bidang penegakan hukum sama dengan Pak Cahya. Ada 15 OPD yang menangani Mbak, mulai dari hulu, dari Dinas Pertanian ada, dari Dinas Kesehatan wonten, dari ISDA ada, Bea Cukai ada, Perindak ada, bahkan Kominfo ada. Dan itu pun dana yang ada di Jawa Tengah tidak semuanya ke provinsi, juga dibagikan dengan proporsi tertentu ke kabupaten kota, dan semuanya diarahkan kepada 3 hal yang tercantum di PMK 215. Ya toh? Seperti saya penegakan hukum, Mbak Putri pirsa ya Mbak, maka yang saya lakukan dengan Mas Cahya ini adalah kaitannya dengan penegakan atas pemberantasan atas rokok-rokok ilegal. Nah, ini menarik, kita sambung di segmen berikutnya. Siap. Baik, nanti masih bersama Pak Arief, Pak Cahya dan juga Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Tatap Muka bersama Disperindak Jateng. Tadi sempat sedikit memotong pembicaraan Pak Arief, bagaimana update terkini, dan juga ini yang menarik adalah erat kaitannya, kalau bahas DBHCHT, ini erat kaitannya dengan rokok ilegal. Bisa dilanjutkan, silakan Pak Arief. Ya, jadi kembali kepada apa yang kami lakukan Mbak, atas dana alokasi yang kami dapatkan di Dinas Perindustrian Perdagangan. Itu poinnya ada 2, pada pembinaan industri dan kaitannya dengan masalah, salah satunya adalah kaitannya dengan pencegahan peredaran rokok ilegal. Kalau di pembinaan industri, salah satunya adalah kita melakukan registrasi atas mesin-mesin pelinting, yang kalau tidak diregistrasi maka kemungkinan distribusi atas mesin pelinting itu menjadi tidak terpantau, dan itu bisa menyebabkan salah satunya adalah munculnya rokok ilegal. Maka setiap perusahaan mereka yang baru saja belanja modal atas mesin pelinting
kemudian atau memperbaharui kembali atas mesin pelintingnya, atau mesin pelintingnya dipindahkan ke tempat lain dijual, maka wajib sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian untuk dilaporkan dan diregistrasi. Nah itu. Nah ini salah satunya juga untuk kaitannya dengan mencegah munculnya rokok ilegal. Yang ketiga, kalau kaitannya dengan pencegahan rokok ilegal, saya kerjasama dengan Bea Cukai sudah berkali-kali. Tahun ini sasaran saya ada di 9 kabupaten kota. Kita melakukan diskusi virtual di segenap lapisan masyarakat, mulai dari SMA, kemudian juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, untuk mensuarakan tentang bahaya rokok ilegal. Kemudian juga meminjam tangan mereka untuk ikut mengkampanye ulangkan untuk pencegahan rokok ilegal. Terus juga kita juga mengembangkan kawasan industri hasil tembakau maupun rencananya sentra industri hasil tembakau. Salah satunya adalah kawasan maupun sentra itu untuk melegalkan para produsen rokok ilegal tadi. Karena dengan masuk di dalam suatu kawasan itu otomatis dia nanti ada kemudahan-kemudahan. Katakanlah misalnya dari Bea Cukai nanti ada grace period, tidak segera kena cukai selama kurang lebih 90 hari. Belum kemudahan untuk pendaftaran. Belum di sananya juga ada Bea Cukai langsung ada di kawasan itu. Ini nanti yang kita usulkan untuk kita adopt di dalam sentra industri, karena di dalam pelaksanaan kawasan ini kita terbentur kepada masalah luasan atas hamparan ke suatu kawasan yang dibutuhkan terbentur pada aturan menteri. Maka yang akan kita kembangkan adalah sentra, di mana tidak ada batasan atau kendala atau barrier atas berapa luasan yang dibutuhkan. Nah, inilah yang kami lakukan, termasuk hari ini kita berdiskusi ini poinnya sebenarnya adalah pada bagaimana kita bisa mencegah peredaran rokok ilegal. Kami sudah berulang kali melakukan juga pertemuan virtual, diskusi virtual di televisi-televisi kaitannya dengan kalau istilahnya Bea Cukai untuk menggempur rokok ilegal gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Putri. Baik, siap, terima kasih Pak Arif. Sebelum kita lanjutkan nanti, ini juga menarik ya, erat kaitannya dengan sentra industri dan juga kawasan industri. Nanti juga dengan Pak Wirawan dan juga Pak Cahya. Kami memberikan kesempatan kepada audiens di sini untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Kita berikan kesempatan untuk satu penanya yang telah ditunjuk oleh tim. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga mungkin dari institusi mana begitu ya, apakah mahasiswa ataupun mungkin dari masyarakat umum. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak, nama saya Zidan, saya seorang mahasiswa. Tadi banyak sekali poin-poin menarik yang saya dapatkan dan tentunya menggugah ketertarikan saya dalam topik ini Bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak, dari program ini petani itu mendapat apa saja dan keuntungan apa saja yang mereka peroleh dengan adanya program DBCHT ini Bapak? Itu saja Bapak pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Zidan ya. Siap. Ya, terima kasih Mas Zidan, kita berikan aplaus yang meriah untuk Mas Zidan. Pertanyaannya bagus ya, dan cara bertanyanya sangat bagus juga. Luar biasa. Ini ke Pak Cahya dulu mungkin ya Pak Arif ya. Seperti apa pemanfaatan atau kegunaan dan bagaimana, apa sebenarnya manfaat bagi petani begitu kurang lebih. Silakan Pak Cahya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nanti coba dikonfirm dengan petani tembakau apakah benar telah terima atau enggak. Jadi yang pertama, rekan-rekan petani tembakau itu dapat bantuan pupuk untuk tanaman tembakonya. Kemudian yang kedua, dapat nanti bantuan untuk kegiatan pelatihan. Jadi para petani tembakau itu dididik gimana cara untuk mengolah bibit-bibit tembakau itu menjadi tanaman yang menghasilkan daun tembakau yang berkualitas. Karena tidak hanya kita sekedar daun tembakau, tapi harus berkualitas. Yang berkualitas itulah yang nanti akan menentukan harga. Sehingga tadi Pak Irawan sempat curhat tadi kan,
selama 3 tahun ini mungkin hasil panennya kurang bagus, kemudian mungkin karena faktor cuaca juga harganya jadi kurang begitu maksimal. Nah, itu perlu nanti kita berikan pelatihan kepada para petani tembakau, bantuan bibit, kemudian bantuan langsung tunai terhadap para petani tembakau maupun buruh rokok. Yaitu minimal ada 4 ini, termasuk nih yang kelima, maaf, yang kelima tertambahan pembantuan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional. Setahu saya ini 5. Oke, baik, sedikit menambahkan pertanyaan, masih erat kaitannya dengan apa sebenarnya manfaat bagi para petani gitu. Apakah ada pendampingan langsung yang dilakukan? Maksud saya setelah memberikan pelatihan, setelah dengan adanya program-program, apakah juga ada pendampingan secara langsung, secara rutin? Mungkin ada evaluasi juga setelahnya, seperti itu Bapak? Oke, jadi setahu saya kan kalau untuk Bea Cukai fokus pada bidang penegakan hukum. Tapi kalau untuk yang kesehatan masyarakat itu ada, tadi disampaikan oleh Pak Kadis, ada dinas dari pertanian. Dinas pertanian. Jadi dinas pertanian itu yang memberikan pendampingan khusus kepada para petani tembakau terkait dengan pemberian pupuknya, kemudian bagaimana pelatihan-pelatihan bagi petani tembakau supaya menghasilkan produk tembakau yang berkualitas. Apakah memang sudah benar-benar tepat sasaran begitu ya Pak Cahya? Langsung kita konfirmasi kepada Pak Wirawan. Bagaimana menurut Pak Wirawan apa yang telah disampaikan Pak Cahya? Apakah di lapangan seperti itu benar adanya? Apa yang disampaikan dari Dinas Perindustrian itu lumayan bagus, disampaikan dari pihak Bea Cukai juga lumayan. Tapi kita perlu perlu duduk bersama. Artinya begini, seperti slogan ini Mas, ya, slogan ini DPCHT untuk kesejahteraan petani tembakau. Tadi disampaikan dari Dinas Perindustrian khusus yang 50%, ya, untuk kesehatan. Di situ tadi Bapak Perindustrian kan tidak sepenuhnya untuk petani tembakau. Gini betul. Berarti secara 100% tadi sudah saya sampaikan belum mengena sekali kepada petani tembakau. Kedua, dengan prosentase sekian, coba kita berpikir, dari setiap kabupaten itu dapatnya itu berbeda-beda Mas di BCHT. Ada yang sekian miliar, ada sekian miliar. Untuk menindaklanjuti tentang rokok cukai ilegal, itu kadang suatu kabupaten itu untuk mengeluarkan anggaran yang dari di BCHT itu sampai bingung larinya mau dikemanakan. Karena apa? Pabrik aja tidak ada. Nah, masalah-masalah ini terbentur dengan Permenkyu Menteri Keuangan yang notabene-nya ya sekian yang harus sekian. Artinya masyarakat petani tembakau itu memang sedikit agak dizolimi. Terus terang ini. Karena ya Indonesia slogannya itu untuk kesejahteraan petani tembakau, tapi akhirnya juga tidak 50% pun tidak sampai ke petani. Saya yakin. Perlu bapak-bapak ketahui, ya. Sampai judeknya saya, saking frustasinya saya selama 3 tahun 3 musim tembakau yang kurang berpihak kepada kami, ditambah lagi kenaikan cukai selama 2 periode 2023 dan 2024. Itu sangat-sangat menghancurkan buat kami petani tembakau. Karena apa? Secara otomatis dengan cukai naik yang tinggi, tambahan cukai itu tadi, otomatis penyerapan rokok, penyerapan rokok jelas akan lebih atau berkurang. Kedua, dengan harga rokok yang lebih tinggi, penyerapan atau peminat rokok kan jelas berkurang, Mas. Gitu. Larinya nanti ke petani.
Dengan kondisi begitu, otomatis secara pabrikan, secara langsung apa yang bisa ditekan untuk menutupi kos ini tadi, kan tidak lain hanya bahan baku. Padahal selama ini kami pun sudah tertekan terus. Ini ada kenaikan cukai lagi selama tahun 2023 sama 2024 tiap tahun 10%. Untuk diketahui, Baik. sebentar Pak, Ya. Bu, Mbak. Untuk diketahui, kami bersama-sama petani tembakau seluruh Jawa Tengah dan DIY ditambah kemarin Jawa Barat, tertanggal 28 November kemarin kami menyampaikan aspirasi ke Menkyu. Baik, aspirasi ke Kemenkyu. Nanti kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut Siap. ini. Ada satu pertanyaan menarik juga. Bagaimana dengan program yang telah dilaksanakan? Dan Bapak menyampaikan tadi bahwa memang sudah bagus dan berjalan. Berarti tidak sepenuhnya semua tidak sampai atau tidak merata begitu. Tapi ada poin-poin yang masih belum optimal begitu ya. Nanti akan disampaikan poin apa saja yang perlu dioptimalkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali lagi. Baik, terima kasih pemirsa, ada masih bersama kami. Melanjutkan pembicaraan dengan Pak Wirawan tadi. Bapak tentu dengan adanya dana DBHCHT seperti yang disampaikan, program-program yang telah ada, meskipun belum maksimal, sudah sedikit membantu. Baik, tentu ini program bukan program yang berjangka pendek. Saya rasa ini program berjangka panjang dan juga diharapkan bisa menyeluruh. Nah, ini mungkin Pak Wirawan bisa memiliki poin atau titik mana yang sebenarnya belum optimal, tetapi sebenarnya sudah dirasakan. Kita tidak boleh memungkiri bahwa memang program atau upaya pemerintah untuk mensejahterakan petani memang ada, tapi belum optimal. Itu mungkin perlu kita garis bawahi, perlu kita luruskan, dan agar membantu juga para petani lebih optimal lagi dan pemerintah mendengarkan keluh kesah petani, mungkin titik mana yang masih belum optimal dan dirasa apakah ada yang malah tidak tepat sasaran begitu. Silakan Pak Wirawan. Oke, masalah DBCHT untuk dari Dinas Tenaga Kerja maupun Dinas Perindustrian, itu selama ini yang saya rasakan dan yang saya terima itu yang paling mengena sekali itu di alat pasca panen. Dinas Pertanian. Alat pasca panen itu dua pupuk untuk dari dana DBCHT. Tapi saya kurang tahu untuk tahun kemarin ini untuk subsidi pupuk dari DBCHT dikurangi, Pak. Akhirnya kami di masyarakat agak bingung mengejawantahkan atau menjabarkan atau membagi pupuk itu tadi, karena di situ kami mengajukan kan lewat kelompok tani, Pak. Yang notabene-nya kurang lebih hampir 20 sampai 25, bahkan ada yang 30 peserta. Tapi dapatnya 3 kintal dulu. Dapatnya itu dulu sampai 2 ton. Tahun kemarin itu kadang hanya 4 kintal, 8 kintal, kan kami bingung. Kami bingung. Nah, penurunan itu mohon nanti duduk bersamalah dari dinas terkait. Siap. Terus untuk masalah pelatihan saya juga terima kasih karena semua petani itu ya nyuwun sewu, notabene dari SDM itu masih kurang, Pak. Diberi pelatihan ABC itu cukup sangat membantu sekali untuk petani. Hanya saja yang saya harapkan kalau bisa pelatihan jangan di provinsi atau jangan kalau bisa langsung ke desa. Oke, ini menarik ini. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Wirawan. Nanti kita sambung lagi. Kita beralih ke Pak Arief terlebih dahulu. Ya.
tadi menarik Pak Arief, setelah kita sedikit memetakan ya, apa saja mungkin yang perlu dioptimalkan dan apa yang mungkin dirasa sudah tepat sasaran, tapi juga masih belum maksimal begitu. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Wirawan, Pak Arief, tadi bagaimana dengan pengurangan subsidi pupuk dan juga pelatihan-pelatihan yang dirasa akan lebih tepat jika dilaksanakan langsung di lokasi di desa tersebut. Baik. Silakan Pak Arief. Jadi begini, pertama saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan Pak Wirawan tadi kaitannya dengan peraturan yang terlalu kaku, yang tidak PMK ya, peraturan Menteri Keuangan yang pelaksanaannya menjadi terlalu rigid. Betul. Itu bukan hanya petani Pak yang merasakan, kami sendiri merasakan. Itu khususnya yang 206 tahun 2020. Sehingga waktu itu banyak daerah, provinsi, kabupaten, kota yang mendapatkan DBHJHT ini tidak bisa melaksanakan karena terbentur aturan. Sehingga dananya ini terkembalikan lagi. Ini tadi yang saya bilang kaitannya dengan kawasan syarat kawasan industri hasil tembakau. Khususnya itu yang ada di sektor kami, yang di sektor perindustrian. Itu banyak kabupaten, provinsi sendiri dengan syarat-syarat yang ada di PMK itu kami tidak bisa melaksanakan, hingga anggaran itu kita kembalikan. Ya. Kemudian yang untuk 2022 ini dengan PMK 215 ini sudah agak kenyal, sudah agak fleksibel khususnya untuk sektor kami. Ya, toh? Sehingga tadi yang saya cerita bahwa KIHT sekarang juga dipermudah dengan membentuk SIHT, ya. Jadi ini oke. Nah, sehingga untuk DBHC selanjutnya seperti Mbak Putri tadi katakan ini sifatnya jangka panjang. Dan biasanya memang setiap tahun akan muncul aturan. Untuk 2023 saya pikir pasti akan terbit baru PMK pelaksanaan atas DBHJHT ini, paling tidak di akhir-akhir tahun ini akan muncul untuk pelaksanaan di 2023. Dan sekarang Mbak, aturan penyusunan kegiatan semua OPD itu harus disusun dalam apa yang disebut dengan rencana pelaksanaan kegiatan, namanya RPK. Daerah mengajukan RPK, kemudian dievaluasi oleh oleh provinsi RPK tersebut. Dan RPK inilah yang menjadi pedoman pegangan untuk pelaksanaan selama tahun anggaran berjalan itu. Nah, kaitannya dengan tadi apa yang disampaikan oleh saya matur nuwun Pak Wirawan tentang hal-hal yang belum optimal, katakanlah seperti misalnya pupuk. Jadi begini, DBHJHT ini bukan satu-satunya sumber pendanaan untuk pembiayaan petani. Bahkan proporsi DBHJHT aja seperti saya di Dinas Perindustrian Perdagangan untuk 2022 ini saya hanya mendapatkan 16,3 miliar. Artinya kalau dari anggaran keseluruhan saya itu baru tidak sampai 10%, Mbak. Tidak sampai 10%. Nah, artinya combine dengan sumber-sumber dana yang berasal tidak hanya DBHJHT, misalnya dari PAD, misalnya dari DAK, misalnya dari APBN, itulah yang dimanfaatkan untuk arah pengembangan apa yang ada di dalam program-program pemerintah. Jadi DBHJHT ini itu tidak satu-satunya sumber dana. Sehingga mungkin hal-hal yang disampaikan ini bisa saja nanti sumbernya dari DBHJHT, bisa saja nanti dari anggaran yang lain, sumber anggaran yang lain. Sumber anggaran dari dana yang lain. Baik, nanti sebelum kita mendengarkan tanggapan dari Pak Cahya, kita dengarkan dulu pertanyaan dari audiens. Kita berikan kesempatan satu penanya untuk menanyakan seperti segmen sebelumnya, sampaikan nama dan juga dari institusi mana, silakan. Perkenalkan, nama saya Angel, saya mahasiswa STIMIK Bina Patria Magelang. Untuk pertanyaannya, tadi kan sudah disampaikan bahwa dari pihak Bea Cukai sudah memberikan program-program DPCHT. Kemudian untuk dari para petani, hal apa saja untuk menunjang dari program yang telah diberikan oleh pihak Bea Cukai untuk optimalisasi DPCHT. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Angel ya. Oke, Angel. Dari mahasiswa Tidar. Universitas Tidar. Ya, mohon maaf ini agak kurang jelas ya. Semoga pemirsa jelas ya. Terima kasih banyak, kita berikan aplaus yang meriah.
Baik, itu pertanyaan yang menarik juga. Bagaimana dengan optimalisasi di BHCHT untuk para petani begitu. Nah, mungkin yang masih menjadi ambigu atau banyak di kalangan masyarakat ini, seperti yang tadi disampaikan Pak Wirawan, atmosfer yang ada yang sudah terbentuk ini masih belum optimal begitu Bapak. Apa sebenarnya kendala-kendala yang masih ada, atau mungkin hal-hal yang erat kaitannya sehingga hal tersebut masih belum berjalan secara maksimal? Ke saya Mbak? Ya, Pak Cahya dulu lah. Oke. Jadi untuk mengoptimalkan atas DBHJHT bagi petani, bagaimanapun seperti disampaikan Pak Wirawan, kita duduk bersama. Duduk bersama dulu, kita tahu kondisi di lapangan seperti apa sih. Tadi Pak Wirawan sudah sampaikan kondisi di lapangan bahwa ternyata yang dapat tuh hanya buruh petani misalnya gitu Pak ya. Yang petani yang punya tanah misalkan nggak dapat seperti itu. Nah itu nanti aspirasi dari para petani itu akan kita tampung. Kemudian akan kita bicarakan bersama di sekretariat DBHJHT yang dipimpin oleh Pak Sekda nanti. Nah, sehingga nanti saat ini pimpinan Kepala Biro ISDA, pimpinan untuk sekitar DBHJHT Kepala Biro ISDA. Dan nanti dengan para pimpinan di sekretariat itu akan dirumuskan, oh aspirasi dari petani seperti ini, gimana kita bisa mengoptimalkan. Ya, jadi otomatis ya kita butuh masukan-masukan dari bawah, masa dari petani, dari partner kita. Kalau misalkan kita nggak dapat masukan, kita gimana tahu kondisi di lapangan? Dan tentunya instansi yang berkaitan erat dengan para petani ya Dinas Pertanian. Dinas Pertanian itu yang benar-benar mengawal para petani semenjak dari pupuk hingga nanti pada saat panen. Maka tadi dibutuhkan misalkan alat perajang tembakau misalkan gitu ya. Kemudian nanti kemarin saya waktu itu pernah sama tim ke daerah Kebumen atau Temanggung tuh ada bantuan DBHJHT berupa sepeda motor yang roda 3 tuh Pak, yang bisa membantu dari lokasi panen ke lokasi pengeringan. Itu mungkin beberapa bentuk bantuan sarpras untuk mengurangi beban biaya petani tembakau supaya menghasilkan hasil tembakau yang terbaik gitu Mbak. Baik, kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama ketiga narasumber kita yang luar biasa. Boleh sebelum kita closing segmen ini kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Pemirsa tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami akan kembali. Program ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tatap Muka bersama Disperindak Jateng. Ditemani suara gerimis dan juga syahdu ya, di Kota Magelang selalu adem gitu. Jadi semoga dialog kita pada hari ini juga dengan pikiran yang tenang, pikiran yang dingin, dan juga audiens yang luar biasa. Baik, tadi sedikit melanjutkan pertanyaan dari Mbak Angel. Ini masih menjadi polemik juga sepertinya, masih dipertanyakan juga bagi masyarakat secara umum. Apa sebenarnya yang diperlukan petani untuk mengoptimalkan DBHJHT ini? Mungkin dari Pak Wirawan terlebih dahulu singkat saja menjelaskan apa sebenarnya poin-poin penting yang masih perlu dioptimalkan lagi, masih butuh kerja keras lagi. Silakan Pak Wirawan. Untuk masa sekarang ini, nomor satu yang sangat dibutuhkan oleh petani tembakau itu subsidi pupuk untuk diperbesar. Itu nomor satu. Ditambah, bukan diperbesar, ditambah. Dua, alokasi bantuan alsintan, alat bantuan alat kerja untuk pertanian. Itu juga kalau bisa ditambah. Syukur-syukur. Ini syukur-syukur ya, syukur-syukur. Ini nanti sejahtera aja belum Mas, apalagi dilindungi. Kalau bisa pabrik rokok tenaga kerjanya juga dilindungi. Syukur-syukur petani tembakau tenaganya juga dilindungi. Kalau bisa itu kami hanya usul.
Kami malah tiap hari hidup di bawah terik matahari, kalau nggak hujan malah nggak ada perlindungan. Kesejahteraan apalagi, perlindungan aja nggak ada, Mas. Padahal kami dari hulu, ya, dari hulu sampai ke hilir dapat rokok, katakanlah bisa membuat suatu produk rokok dijual, hasilnya untuk negara. Tanpa ada hulunya ini, otomatis kan tidak dapat masukan dari negara. Salah satu yang paling saya prihatin, cukai tembakau itu pendapatan negara 10 besar, termasuk 10 besar di Indonesia. 10 besar di Indonesia. Jangankan kesejahteraan, petaninya nggak dilindungi, Mas. Petaninya nggak terlindungi, apalagi kesejahteraan. Coba ini kita renungkan. Baik. Kita duduk bersama cari solusinya. Siap. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Wirawan. Dilanjutkan mungkin Pak Cahya menanggapi apa yang disampaikan Pak Wirawan. Ya, Bu. 1 tambah subsidi pupuk. Baik. 2 Alsintan kalau bisa ditambah juga untuk sosialisasi, pelatihan dan sebagainya. Oke. Kalau bisa dikurangi nggak apa-apa. Sosialisasi ya, edukasi, pelatihan itu juga perlu ditingkatkan dan langsung di lokasi ya Pak ya, bukan di provinsi. Karena kalau di lokasi itu peserta mungkin bisa tambah, Bapak. Siap. Kalau hanya undangan kan cukup 30 atau 20 orang. Kalau lokasi kita halo masyarakat yang berkenan Itu untuk karena dulu pandemi jadi dibatasi mungkin. Baik Pak Wirawan, tercatat dengan baik. Langsung ditanggapi mungkin Pak Arief, silakan. Jadi begini, tadi saya cerita yang namanya RKP, Mbak ya. Siap. Nanti ketika kita mau melaksanakan kegiatan 2023, setiap dinas diminta menyusun RKP. Jadi kalau petani itu biasanya yang menangani adalah dinas pertanian. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Wirawan nanti kami sampaikan ke dinas agar ini nanti sifatnya tidak top down tapi bottom up. Atas apa yang disampaikan oleh Pak Wirawan, mereka petani, para buruh tani dan sebagainya yang terkait di sektor hulu diajak duduk bareng untuk merumuskan usulan kegiatan yang akan dimasukkan di dalam RKP. Ya, nah RKP inilah nanti akan masuk ke sekretariat bersama yang dipimpin oleh Biro Isda untuk diusulkan ke pusat. Jadi sekarang penggunaan dana agar tepat sasaran itu melalui semacam cascading, tidak itu cepat kok. Biasanya begitu duduk bersama rapat usulan oke disepakati masuk ke Biro Isda, maka di Biro Isda hanya disesuaikan dengan alokasi anggaran untuk kemudian diusulkan ke pusat. Pusat pun hanya mencek tidak masalah besaran uang, tetapi lebih kepada ini betul substansial, udah turun sudah dilaksanakan. Jadi nanti mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Wirawan tadi untuk masukan saya akan sampaikan ketika nanti pada saat penyusunan RKP, maka betul-betul pihak-pihak terkait. Kalau saya misalnya adalah para pemilik pabrik IKM pabrik rokok itu yang saya ajak duduk bareng. Kalau nanti dinas yang hubungannya dengan petani ya nanti duduk bareng untuk menyusun usulan. Itu mungkin mekanisme agar bisa tepat sasaran. Betul, baik. Sesuai dengan apa yang diminta oleh Pak Wirawan, mewakili Asosiasi Petani Tembakau. Ada tambahan lagi lain dari Pak Cahya? Silakan singkat saja. Jadi tadi disampaikan juga oleh Pak Kadis bahwa ada namanya RKP, rencana kegiatan dan penganggaran. Jadi nanti Pak Wirawan dari APTI silahkan sampaikan secara tertulis kepada Dinas Pertanian tempat Bapak Kabupaten Temanggung ya. Ya, terus kemudian nanti itu sebagai dasar dari Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung untuk nanti permohonan dana sehingga ada alokasi untuk sarpras bagi para petani tembakau. Dan sedikit saya luruskan, mohon izin Pak Wirawan, bahwa petani tembakau pun tetap diberikan kesejahteraan, tidak dizolimi, enggak kok. Ya, kan dibuktikan dengan adanya tadi Pak, adanya subsidi pupuk, kemudian ada bantuan bibit, bantuan pelatihan, sarana prasarana sepeda motor VR ya, udah dapat yang roda 3 itu. Terus kemudian juga ada namanya bantuan langsung tunai, walaupun memang belum optimal, tapi ini sebagai monitoring evaluasi kita yang akan datang. Terus yang keenam juga adanya
pembayaran iuran JKS, Jasa Jana Kesehatan Nasional, itu dibayarkan oleh pemerintah untuk para keluarga miskin atau para petani tembakau. Itu Mbak. Baik, terima kasih. Yang terakhir, last but not least, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk menyampaikan aspirasi dari petani tembakau, atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemerintah atau masyarakat secara luas? Singkat saja Bapak, silakan Pak Wirawan. Terima kasih. Apa yang menjadi kesempatan pada sore hari ini, saya selaku petani tembakau, pertama itu tadi 3 musim kami sudah tidak berhasil atau merugi. Nomor 2 itu harapan kami, tolong subsidi pupuk jangan dihilangkan untuk pemerintah pusat. Baik. Syukur-syukur di DPJHT ditambahi. Amin. Kedua, untuk penambahan alat bantu peralatan bantu pertanian, mohon untuk ditambah lagi. Karena apa? Karena itu sangat-sangat berpengaruh. Karena kalau satu kelompok itu hanya satu rebutan, pas musimnya itu kadang rebutan nggak cukup. Siap. Terima kasih banyak Pak Wirawan. Dilanjutkan singkat saja Pak Cahya, closing statement. Oke, jadi pemerintah dalam hal ini tetap memperhatikan kesejahteraan para petani tembakau melalui DBHJHT. Walaupun memang DBHJHT bukan sumber dana utama, tapi itu akan memperhatikan kesejahteraan petani tembakau. Itu aja Mbak. Terima kasih banyak Pak Cahya. Silahkan Pak Arief, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas? Kami mengharapkan nanti ketika ada aturan PMK yang baru untuk pelaksanaan di 2023, paling tidak minimal seperti apa yang ada di tahun 2022, sehingga kita ada ruang keleluasaan untuk pemanfaatan DBHJHT yang terbagikan ke daerah, tidak terkamar-kamar gitu ya. Jadi ini seperti mungkin mohon kembali sebelum yang tahun 2006, aturan PMK yang 2006. Ketika aturan yang sebelum 2006 itu sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi dengan kata lain, aturan pemanfaatan DBHJHT sesuaikan dengan kebutuhan daerah. Begitu. Baik, terima kasih banyak. Kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga narasumber kita yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Arief, Pak Cahya, dan juga Pak Wirawan. Sampaikan salam untuk keluarga dan juga para petani tembakau di Temanggung ya, Pak Wirawan. Terima kasih luar biasa. Kita juga menyampaikan ucapan terima kasih banyak pada audiens yang luar biasa partisipasinya pada tatap muka edisi kali ini. Pemirsa, pemerintah Indonesia sebagai pembuat kebijakan memang haruslah mampu mengimplementasikan setiap kebijakannya dengan maksimal, efektif, dan mampu menciptakan manfaat untuk masyarakat secara luas. Terlebih lagi kebijakan yang terdapat dalam DBHJHT. Pemerintah selayaknya mensukseskan program earmarking yang telah berjalan di Indonesia sejak tahun 2008. Memang tak mungkin sendiri membangun negeri, bukan hanya akumulasi obsesi petani untuk wujudkan mimpi. Menakar kepentingan dengan keterlibatan partisipasi, semua punya peran dan tak bisa sendiri. Sebagai bagian dari Indonesia, sudah sepatutnya untuk menjaga dan melindungi hak diri. Pemerintah tak hanya memiliki, tapi juga berkewajiban dalam melindungi dan mengambil langkah efektif untuk program DBHJHT secara hukum, politik, ekonomi, sosial, dan moral. Antara regulasi dan realisasi haruslah berjalan seirama dengan harmoni. Saya Putri Rahmadani, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.